Oke, shalom semuanya. Sambil nunggu, kita tunggu teman-teman kita yang akan gabung sama kita. Halo Deborah, thank you udah join sama kita. Halo juga Kenny Gabriel yang udah join lewat invite-an aku. Halo juga Dian yang udah join, thank you. Kita dapat berkumpul bersama pada malam hari ini. Sebelum kita memulai, kita mari satu dalam doa. Saya minta tolong Deborah buat doa bagi kita. Oke. Boleh dimulai, Dep, doanya. Haleluya, amin. Oke. Thank you Deborah buat doanya. Oke, pada hari ini aku akan bawain materi mengenai panggilan Tuhan. Nah, untuk kita tahu bahwa ternyata panggilan Tuhan itu dalam hidup kita itu tuh berbeda banget. Bahwa ternyata setiap panggilan yang kita punya atau kita terima dari Tuhan itu berbeda. Baik antara aku maupun Deborah atau mungkin yang lain, Dian atau mungkin Kenny itu beda. Jadi makanya kita perlu tahu bahwa ternyata panggilan kita itu berbeda satu dengan yang lain. Tapi pada tujuan utamanya kita punya tujuan yang sama, yaitu untuk memuliakan kerajaan Allah. Itu tujuan utamanya. Tapi caranya beda-beda. Dan panggilan yang diterimanya pun beda-beda. Dan responnya pun berbeda dari setiap kita. Nah, pada hari ini kita mau belajar dari salah satu tokoh dalam Perjanjian Lama yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan juga telah menerima desire-nya, tujuannya daripada Tuhan sejak dia kecil sudah ditentukan. Yaitu adalah Simson. Nah, kita mau sama-sama dulu baca perikop pembacaan firman Tuhan sebelum kita memulainya. Kita dapat belajar dari Simson, yaitu dari Hakim-Hakim pasal 14. Kita akan baca satu perikop, satu pasal ini, karena kita dapat mempelajari dari apa yang Simson lakukan dan respon yang Simson berikan, dan juga kita dapat mempelajari bahwa ternyata pelajaran hidup yang diberikan oleh Simson ini cukup menarik dan cukup relate juga dalam kehidupan kita. Oke, aku akan bacakan untuk kita semua Hakim-Hakim 14. Judulnya adalah Perkawinan Simson dan Teka-tekinya. Jadi karena ini ada 20 ayat, aku akan bagi per 5 ayat untuk menjadi setiap poinnya. Jadi ada 4 poin. Yang pertama ialah perkawinan Simson dan teka-tekinya. Ayat pertama, Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu. Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya, sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa orang itu orang Filistin menguasai orang-orang Israel. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timnah. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timnah, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Nah, poin yang pertama bahwa setiap orang itu ditentukan untuk menerima panggilan. Dan juga kita dapat belajar dari Simson bahwa ternyata panggilan yang dia yang pertama adalah yaitu
membebaskan bangsa Israel. Kalau misalnya kita lihat dari perikop keseluruhannya dari hakim-hakim ini mengenai kisah hidup Simson ini, dia harus membebaskan bangsa Israel dari penjajahan orang Filistin. Jadi makanya penting banget untuk kita tahu bahwa ternyata panggilannya Simson itu adalah membebaskan orang-orang Filistin, membebaskan orang-orang Israel daripada orang Filistin. Jadi membebaskan Israel dari jajahan orang Filistin. Nah, karena kita tahu bahwa ternyata panggilan yang dimiliki Simson itu berbeda atau enggak kayak pada umumnya, jadi agak unik. Yaitu tadi bahwa dia ternyata harus cari gara-gara sama orang Filistin, karena memang itu suatu cara untuk bisa dibilang adalah memprovokasi. Dan memprovokasinya pun dengan cara yang unik menurut aku. Salah satunya adalah dimulai dengan menikahi bangsa Filistin, salah satu wanita daripada bangsa Filistin. Nah, kita tahu bahwa ternyata panggilan hidup yang dimiliki oleh Simson ini berbeda banget dan gak sesuai dengan apa yang seharusnya. Jadi karena memang orang Filistin itu merupakan orang yang gak bersunat dan bukan orang yang bisa dibilang gak disukai atau bukan bangsa pilihan. Jadi makanya ayahnya pun langsung atau kedua orang tuanya langsung bilang bahwa orang-orang yang tidak bersunat itu. Tapi jawab Simson dengan santainya, dia berkata seperti ini, ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. Alasannya sederhana namun cukup menohok juga untuk kita dapat ketahui bahwa ternyata alasannya begitu sederhana untuk mencintai seseorang, karena suka saja. Dan memang udah seperti itu gitu. Jadi makanya panggilan setiap orang itu berbeda, caranya pun berbeda, dan kita gak dapat mengerti dengan mudah. Kompleks untuk kita mengerti bahwa ternyata panggilan Tuhan itu seperti atau selayaknya seperti itu. Jadi berbeda banget untuk kita dapat mengerti panggilan Tuhan. Lalu poin yang kedua adalah yang berasal dari ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya, tetapi tidak diceritakan kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Maka pergilah ia ke sana lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu sebab Simson suka kepadanya. Setelah beberapa waktu kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu, dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Dikeruknya madu itu ke dalam tangannya dan sambil memakannya ia berjalan terus. Kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya, memberikannya juga kepada mereka. Lalu mereka memakannya, tetapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. Setelah ayahnya pergi kepada perempuan itu, Simson mengadakan perjamuan di sana sebab demikianlah biasanya dilakukan oleh orang-orang muda. Nah, jadi ternyata panggilan yang dialami Simson atau panggilan yang diterima Simson itu cukup unik. Yang pertama tadi gak harus pada semestinya, jadi gak pada umumnya. Lalu yang kedua adalah memiliki yang namanya resiko untuk pelanggaran. Itu tadi salah satunya adalah dia makan hasil atau suatu hal yang berasal daripada bangkai singa. Walaupun bisa dibilang sudah menjadi kerangka ya, tapi otomatis bangkai singa gitu loh. Dan itu juga hal yang dilarang dalam 10 perintah Allah juga. Dan itu cukup unik juga. Ternyata udah gak semestinya atau gak pada umumnya, dan juga lebih unik lagi bisa dibilang, karena berbeda daripada yang lain. Jadi kalau yang lain lurus-lurus atau baik-baik saja, sedangkan yang Simson ini agak sedikit nyimpang dikit atau gak pada semestinya, karena ini merupakan suatu hal yang ditentukan oleh Allah juga dalam kehidupan Simson untuk mengalaminya atau untuk menerimanya juga. Lalu poin yang kedua adalah terkadang panggilan kita itu seringkali atau mungkin bisa jadi bahwa ternyata panggilan yang kita terima itu ternyata ada risikonya ya, baik resiko negatif atau mungkin resiko positifnya juga ada. Jadi ada resiko. Poin yang kedua,
Lalu poin yang ketiga adalah ketika mereka melihat dia, dipilihnyalah 30 orang kawan untuk menemani dia. Kata Simpson kepada mereka, aku mau mengatakan suatu teka-teki kepada kamu. Jika kamu dapat memberi jawabnya yang tepat kepadaku dalam 7 hari selama perjamuan ini berlangsung dan menebaknya, maka aku akan memberikan kepadamu 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran. Tetapi jika kamu tidak dapat memberi jawabnya kepadaku, maka kamulah yang harus memberikan 30 pakaian dalam dan 30 pakaian kebesaran kepadaku. Kata mereka kepada mereka, katakanlah teka-tekimu itu supaya kami dengar. Lalu katanya kepada mereka, dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Ada 3 hari lamanya mereka tidak dapat memberi jawab teka-teki itu. Pada hari yang ketujuh berkatalah mereka kepada istri Simpson, bujuklah suamimu supaya diberitahukannya kepada kami jawab teka-teki itu. Kalau tidak, kami akan membakar engkau beserta seisi rumah ayahmu. Apakah engkau mengundang kami untuk membuat kami menjadi miskin? Tidak, bukan? Nah, perlu kita ketahui bahwa untuk poin yang ketiga, bahwa ternyata untuk kita menerima panggilan selalu ada yang namanya ujian. Ujiannya lewat sebuah teka-teki ini juga. Tapi ya ini tadi, teka-tekinya diberikan sama Simpson untuk mereka. Dan juga ada risikonya juga. Bisa aja ketebak, bisa juga enggak gitu loh. Karena memang di sini ada syarat dan ketentuan yang diberikan sama Simpson untuk menjawab teka-tekinya. Maka bisa dibilang bahwa Simpson juga termasuk seseorang yang cerdik dan lihai juga, karena cuma dia yang tahu jawabannya. Dan kalau orang lain tahu ya berarti dikasih tahu sama dia. Jadi makanya untuk tingkat suksesnya untuk Simpson menang itu cukup tinggi banget. Kemungkinan 99% dia dapat menang dalam teka-teki ini, dan dia juga bisa dapat pakaian dalam, 30 pakaian dalam dan juga 30 pakaian kebesaran. Jadi makanya Simpson ini memang seorang pribadi yang cerdik banget untuk kita ketahui. Dia lihai banget dalam bersilat kata. Contohnya dari teka-teki ini. Gitu. Jadi makanya segala sesuatu memiliki, poin yang ketiga adalah segala sesuatu memiliki, atau panggilan Tuhan memiliki yang namanya syarat dan ketentuan yang berlaku. Lalu poin yang terakhir yaitu ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Lalu menangislah istri Simpson itu sambil memeluk Simpson, katanya, engkau benci saja kepadaku dan tidak cinta kepadaku. Suatu teka-teki kau katakan kepada orang-orang sebangsaku, tetapi jawabnya tidak kau beritahukan kepadaku. Sahutnya kepadanya, sedangkan kepada ayahku dan ibuku tidak kau beritahukan. Masa kan kepada engkau akan kuberitahukan? Tetapi istrinya itu menangis di sampingnya. Selama ke-7 hari mereka mengadakan perjamuan itu. Pada hari yang ke-7 diberitahukannya lah kepadanya, karena ia merengek-rengek kepadanya. Kemudian perempuan itu memberitahukan jawab teka-teki itu kepada orang-orang sebangsanya. Lalu pada hari yang ke-7 itu sebelum matahari terbenam berkatalah orang-orang kota itu kepadanya, apakah yang lebih manis daripada madu? Apakah yang lebih kuat daripada singa? Sahutnya kepada mereka, kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku, pasti kamu tidak menebak teka-tekiku. Ini jawaban yang bagus daripada orang-orang yang diberikan teka-teki sama Simpson. Lalu ayat 19, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, lalu pergilah ia ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Tetapi amarahnya masih juga bernyala-nyala. Lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya. Maka diberikanlah istrinya Simpson itu kepada kawannya bekas pengiringnya. Poin yang keempat atau poin yang terakhir, bahwa ternyata panggilan kita itu memiliki yang namanya sebuah resiko. Sempat tadi dibahas juga di poin-poin yang sebelum-sebelumnya ada risiko, tapi resiko yang ini kita juga dapat memberikan yang namanya kerugian. Memang selalu ada kerugian di tengah resiko yang kita ambil, tapi masalahnya kita berani nggak untuk mengambil resiko itu? Kita berani nggak untuk bertanggung jawab untuk menerima resiko yang dapat kita terima? Ini singkat, tapi kita harus tahu. Ini penting. Dan kita mesti dengarkannya dengan baik. Dan kita mesti tahu responnya dengan baik juga. Dengan cakap kita harus meresponnya. Bahwa ternyata nggak semua segala sesuatu, syarat dan ketentuan itu memberikan risikonya minim.
tapi resikonya potensi kerugiannya besar. Jadi kita tahu bahwa panggilan Tuhan tuh unik banget dalam kehidupan kita. Gak cuma kita terima yang baik dan buruk, tapi kita bisa terima keduanya. Tinggal kita meresponnya dengan cara gimana, sikapnya kayak gimana. Simpson menjadi contoh, Nabi Simpson menjadi contoh, Hakim Simpson menjadi contoh bagi setiap kita. Untuk kita tahu bahwa ternyata gak semudah membalikkan tangan untuk kita menerima panggilan Tuhan. Gak semudah itu kita meresponi panggilan Tuhan. Dan kita gak mesti dangkal dalam menerima panggilan Tuhan. Kita mesti berpikiran luas dan juga senantiasa mengenal Tuhan lewat hubungan kita dengan Tuhan. Tak kenal maka tak sayang. Gimana kita bisa sayang sama Tuhan kalau kita gak kenal Dia? Tuhan udah kenal kita dan Tuhan pun udah sayang sama kita. Tapi kitanya mau gak kasih feedback yang baik ke Tuhan dengan sayang lewat pengenalan kita dengan Dia. Itu menjadi refleksi bagi setiap kita untuk kita meresponi panggilan Tuhan dengan baik dalam kehidupan kita. Panggilan bisa bermacam-macam. Jawabannya juga bisa bermacam-macam. Cuma ada 3 yang dapat aku simpulkan mengenai panggilan. Dijawab, ditolak, atau yang terakhir, cuek. Jadi beda masing-masing. Diterima, itu udah pasti direspon dengan baik. Ditolak, udah pasti diresponnya dengan tidak baik. Sedangkan kalau cuek, itu gak bisa memberikan respon yang baik. Atau responnya dengar tapi gak melakukan. Jadi beda respon yang ketiga. Makanya kita harus tahu kita bersikap di mana, kita kasih posisi kita di mana. Iya, enggak, atau cuek. Itu refleksi bagi setiap kita pada malam hari ini. Biarlah apa yang kita dengar pada malam hari ini juga menjadi perenungan bagi setiap kita untuk kita meresponi panggilan Tuhan dengan baik dalam kehidupan kita. Kita kasih respon yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita juga kasih feedback yang baik buat Tuhan. Sehingga Tuhan makin dipermuliakan. Dan kita makin menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Sekian yang dapat aku sampaikan pada hari ini. Biarlah kita dapat meresponnya dengan baik. Dan kita dapat menjadi alat kemuliaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih. Sebelum menutup, ada beberapa teman kita yang mau live. Itu Deborah mungkin nanti akan live karena dia ada perlu. Dan dia juga titip doa untuk keluarganya. Dan juga untuk Kenny dia titip untuk studinya. Dan untuk Tian dia juga titip untuk studi dan pelayanan magangnya. Untuk magangnya karena dia udah mau lulus bentar lagi. Jadi dia titip doa untuk itu. Jadi aku akan sama-sama doa buat kalian bertiga. Oke, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur atas terlaksananya komsel pada malam hari ini. Kami bersyukur semua atas campur tangan-Mu. Dan kami juga mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ini biarlah Tuhan apa yang kami dengar juga membawa wawasan yang baru. Dan juga pemikiran yang baru Tuhan, paradigma yang baru untuk mengenal Engkau. Tidak hanya menerima panggilan-Mu, tapi juga memberikan respon yang terbaik, feedback yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pakai setiap kami menjadi alat-alat-Mu. Biarlah kami tidak hanya berulah saja, tapi kami berubah menjadi berbuah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berdoa bagi teman kami Dian Tuhan yang akan melakukan magang. Tuhan campur tangan buat dimanapun dia ditempatkan. Biarlah Tuhan dia juga dapat menerima tempat magang yang terbaik dan sesuai dengan jurusannya. Dan dia juga dapat menerima setiap pelajaran dengan baik dan dapat memberikan dia pengalaman yang terbaik untuk prospek dia dalam kehidupan setelah kuliahnya nanti, yaitu dalam proses dia meniti karir lewat pekerjaannya. Lalu buat Kenny, berdoa bagi pelayanannya dan keluarganya Tuhan, studinya juga campur tangan Tuhan. Kiranya apapun yang menjadi pergumulannya dalam masa hidupnya,
dalam masa mudanya juga Tuhan berikan kekuatan dan hikmat sehingga dia dapat melakukan yang terbaik sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Buat Deborah juga Tuhan, kami bersyukur dia dapat bersama-sama dengan kami. Kiranya juga Tuhan dia diberikan senantiasa hikmat untuk perkuliahannya, setiap tugas-tugasnya yang menjadi kewajibannya Tuhan. Dia kiranya juga Tuhan dia dapat mewujudkannya, melaksanakannya sesuai dengan apa yang Kau kehendaki, dan dia juga dapat menjadi anak yang memuliakan nama-Mu Tuhan dalam keluarganya. Jadikan dia kakak yang baik bagi adiknya dan juga bagi keluarganya. Jadikan dia anak yang senantiasa takut akan Tuhan dan senantiasa menghormati kedua orang tuanya. Terima kasih Tuhan, dalam tangan-Mu kami panjatkan doa ini. Kami juga memohon berkat daripada-Mu untuk penyertaan-Mu Tuhan bagi dalam kehidupan kami dan seluruh hidup kami. Engkau yang atur dan kami bergerak sesuai dengan apa yang Kau kehendaki Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tutup komsel kami pada malam hari ini. Kami akan beristirahat, lindungi dan jagai kami, bangunkan kami Tuhan di pagi hari untuk kami dapat beraktivitas dan senantiasa fit dalam mobilitas kami yang tinggi Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Thank you semua yang udah join. Ditunggu kehadirannya juga untuk selanjutnya, untuk kita dapat komsel sama-sama, saling tukar pikiran juga. Kalau mau ada yang lebih lanjut boleh japri aku, atau mungkin bisa untuk yang cewek-cewek bisa saling japri kalau misalnya butuh masukan-masukan tentang apapun yang menjadi pergumulan kalian. Thank you semuanya buat kehadirannya. Bye bye.